Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Adinda di channel Batas Kisah. Semoga teman-teman Batas Kisah sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Setangkai Racun untuk Maduku. Kalau teman-teman Batas Kisah belum nonton episode sebelumnya, Adinda sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk simak ceritanya sampai selesai. Oh, jadi kamu lagi hamil. Benar kata menantuku. Kamu harus istirahat. Lagi pula kenapa juga kamu gabung bersama kami di sini? Kamu kan bukan siapa-siapa. Ujar Retno memotong perkataan Rani. Mau tak mau Rani harus menurut. Ia meninggalkan ruang keluarga diiringi tatapan mencemooh dari Naufal dan Rizka. Lihat saja Hanum. Nanti akulah yang akan ada di sana bersama mertua cerewet itu. Gumam Rani. Bulan sudah bertahta menggantikan tugas matahari. Jam menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Di ruang makan terlihat Bara dan Rani sudah duduk menunggu Hanum yang tengah menyiapkan makan malam. Tanpa sungkan, Rani merangkul lengan Bara yang duduk tepat di sampingnya. Bentuk meja makan yang bundar mempermudah Rani untuk duduk dekat dengan suaminya itu. Sayang, anakmu pengen dilus nih. Ayo elus perutku. Ujar Rani dengan suara yang manja. Ia sengaja melakukan itu karena saat ini Hanum tengah menatap piring di meja. Ia ingin Hanum merasa cemburu dan sakit hati, sehingga menjadi tidak tahan, lalu pergi dari rumah itu. Hanum yang mendengar suara manja Rani, sekilas menghentikan kegiatannya. Lalu tanpa peduli lagi, ia kemudian melanjutkan kegiatannya. Sedangkan Bara menghela nafas lelah. Ia paham apa tujuan Rani sebenarnya. Sayang, ayo dong jangan diam aja. Ini anak kita pengen dilus sama ayahnya. Rajuk Rani sekali lagi. Bara tetap diam. Ia masih memperhatikan Hanum. Sekilas ia melihat gurat sedih di wajah Ayu itu saat Rani meminta untuk dielus. Hanya sekilas. Karena setelahnya Hanum memasang raut biasa saja seolah tidak terpengaruh dengan rengekan Rani. Sayang, panggil Bara entah pada siapa. Tapi Rani dengan antusias menjawab panggilan dari Bara itu. Kenapa sayang? Aku panggil Hanum kok. Sahut Bara kikuk. Sedangkan Hanum tersenyum geli. Hanum sayang. Panggil Bara sekali lagi membuat Rani mendengus tak suka. Iya mas. Sahut Hanum lantas ia memandang Bara. Lelaki yang pernah ia cintai begitu dalam. Duduk sini. Kamu sedari tadi tidak istirahat. Mas tahu kamu pasti lelah kan? Jangan suka memaksakan diri sayang. Mas bisa kok bantu kamu kemas rumah. Ah ya sekarang ada Rani. Ajak dia untuk bekerja sama. Ujar Bara sembari menarik pelantangan Hanum agar duduk di sisinya yang lain. Kok jadi aku sih mas? Kamu lupa aku ini lagi hamil. Jadi mana boleh aku lelah? Lagian ya mas, Hanum itu gak akan tahu gimana capeknya aku. Gimana susahnya aku pas mual di pagi hari. Jadi memang sudah seharusnya dia yang melakukan semua pekerjaan rumah. Biar dia ada fungsinya gitu loh mas. Masa udah gak bisa hamil masih juga mau santai-santai di rumah. Enak banget hidupnya. Ujar Rani tanpa peduli jika Hanum akan merasa sakit hati karena ucapannya. Hanum itu istriku. Dan dia bukan pembantu. Sahut Bara dingin. Ia tak suka saat Rani menjelekkan Hanum begitu. Dan satu lagi. Aku dan Hanum sebelum menikah sudah cek ke dokter. Hasilnya kami sama-sama sehat. Lanjutnya kemudian. Kalau begitu kenapa Hanum belum hamil juga? Sedangkan kita sekali buat langsung jadi? Itu tandanya Hanum bermasalah mas. Buka dong pikiran kamu. Kamu itu bodoh karena cintamu ke Hanum. Sahut Rani berani. Wah. Ingat hal ini Rani. Rejeki, jodoh dan maut itu Allah yang atur. Rejeki berupa materi kita bisa mengusahakan lewat kerja keras. Tapi rejeki berupa anak itu adalah hak mutlak milik Allah. Kamu harus tahu. Banyak pasangan halal yang baru memiliki momongan di umur pernikahan yang tidak lagi muda. Dan untuk kamu yang bisa hamil lebih cepat dari aku,
Bisa jadi itu cara Allah untuk menegur perbuatan kalian. Akibat dari perbuatan kalian, anak kalianlah yang akan menanggung. Ia hadir sebelum pernikahan. Jika ia wanita maka ia tidak bisa berbintikan ayahnya. Bayangkan betapa malunya dia nanti saat calon suaminya tidak menyebutkan nama Mas Bara di belakang namanya. Cecar Hanum. Perkataan Hanum membuat Rani terdiam. Dan kesempatan itu digunakan oleh Hanum untuk kembali menyudutkan Rani. Ah ya, kamu jangan lupa ya saat ini status pernikahan kalian adalah siri. Dan aku tidak akan pernah mengizinkan Mas Bara menikahimu secara negara. Kecuali jika Mas Bara setuju untuk menceraikanku. Maka setelah itu kehidupan kalian bukan lagi urusanku, tegas Hanum. Sayang jangan bicara begitu. Mas tidak akan pernah menceraikanmu, sahut Bara yakin. Maka Mas Bara tidak akan bisa menikahi Rani secara negara. Tidak masalah sayang, sahut Bara lagi. Mas, ya gak bisa gitulah. Nanti gimana sama nasib anak kita? Protes Rani. Sudah, jangan lagi berdebat di depan makanan. Mas, kamu mau makan pakai apa? Tanya Hanum mengalihkan pembicaraan. Baginya untuk malam ini sudah cukup membuat Rani kesal. Apa saja yang kamu masak Mas pasti makan sayang. Oh ya, di mana kedua abang iparku dan Kak Rizka? Bang Naufal ada janji dengan mahasiswinya untuk bimbingan, sedangkan Bang Rendra dan Kak Rizka sedang ingin makan di luar. Mengenang masa pacaran dulu katanya. Sahut Hanum lalu terkekeh geli. Janji bimbingan kok malam begini. Jangan-jangan abang sedang kencan lagi yang. Tanggap Bara. Aku harap juga begitu Mas. Ya biar bapak sama bunda lekas dapat menantu lagi. Sahut Hanum. Mau lau apa lagi Mas? Cukup sayang. Nanti Mas pasti nambah. Terima kasih ya. Ucap Bara lalu ia kecup punggung tangan Hanum sehingga membuat Rani cemburu. Sama-sama Mas. Sahut Hanum lalu ia pun duduk dan berniat untuk mengisi piringnya sebelum suara Rani menghentikan niatnya itu. Kok aku gak kamu ambil juga sih Num? Kamu layani aku juga dong. Ujar Rani manja. Kamu masih sehat kan? Tanya Hanum santai. Ya sehatlah. Tapi aku kan sedang hamil. Sahut Rani sengaja untuk membalas Hanum. Ia tak terima saat Hanum tadi memojokkannya. Kamu cuma hamil ya? Bukan sekarat. Jadi aku rasa kamu masih cukup mampu untuk melayani dirimu sendiri. Lagi pula semua sudah terhidang di hadapanmu. Kamu tak perlu susah-susah memasak. Dan dengan kemudahan itu kamu masih minta untuk aku layani? Kamu lupa jika Mas Bara sudah mengatakan aku bukan pembantu? Jadi keperluanmu bukanlah urusanku dan bukan pula tanggung jawabku. Jika kamu tidak mau mengambil makanan sendiri, ya sudah tidak usah makan. Jangan merepotkan orang lain hanya untuk urusan sepele seperti ini. Malulah sama umur. Cecar Hanum tanpa sungkan. Mas, aku ingin dilayani juga. Rajuk Rani pada Bara. Rani, kamu kan tinggal ambil saja. Tolong jangan buat keributan saat ini. Sungguh aku ingin makan masakan istriku dalam kondisi tenang dan nyaman. Sahutan Bara yang tidak sesuai dengan keinginannya membuat Rani marah. Kemudian dengan sengaja ia menumpahkan sayur sop yang ada di hadapannya itu. Rani, kamu apa-apaan sih? Kan jadi mubazir. Jangan pernah buang makanan Rani. Sama saja kamu tidak mensyukuri rejeki yang telah Allah berikan. Masih banyak lo yang gak bisa makan seenak kita. Tegur Hanum. Masa bodoh. Aku hanya ingin makan jika kamu layani aku seperti kamu melayani Mas Bara. Ujar Rani. Maka tidak usah makan. Sahut Hanum lalu tanpa memperdulikan Rani ia melanjutkan kegiatan makan malamnya yang sempat tertunda. Ah ya, jangan lupa bereskan bekas tumpahan sayur sopnya. Kan kamu yang menumpahkan jadi kamu harus membersihkan bekasnya. Ingat harus bersih sampai tidak ada lagi bau kuah sopnya. Lanjut Hanum santai. Matahari tengah bersinar dengan teriknya. Namun itu tak menyurutkan langkah kaki Hanum. Hari ini ia berjanji untuk menemui seseorang. Maka dengan langkah pasti, Hanum menuju ke taman yang tak jauh dari rumahnya. Assalamualaikum Besti. Sapa dan salam Hanum pada Ranu.
Lelaki dengan seragam loreng itu sedikit terkejut dengan kedatangan Hanum yang tiba-tiba. Kaget abang. Waalaikumsalam Ndut, gak ada anggun-anggunnya ya adek jadi cewek. Gerutu Ranu. Ranu Graha Adibrata namanya. Sulung keluarga Adibrata. Putra dari sahabat almarhumah sang ibu. Abang adek udah gak gendut lagi ya. Rajuk Hanum. Bentang usia Hanum dan Ranu memang sedikit jauh. Ranu hanya berada 1 tahun di bawah Naufal. Itu pipinya masih embem, ujar Ranu menggoda Hanum. Wanita yang hari ini memakai gamis Tosca itu cemberut. Ia sedari dulu paling tidak suka dipanggil gendut oleh Ranu. Kedekatan mereka memang sama dengan kedekatan Hanum dan kedua abangnya yang lain. Namun Ranu tetap menjaga batasan pada Hanum sebab mereka bukan mahram. Utututu bocil abang ngambek. Sini kamu dek. Mau abang jewer? Ujar Ranu kemudian. Dih kenapa gitu? Kamu itu nakal. Kemarin pulang ke rumah bapak kenapa gak mampir ke rumah papa? Oh itu, sorry abang. Waktu itu adek tak sempatlah buat mampir. Sahut Hanum setelahnya ia menyengir lebar. Gara-gara kamu, abang harus dengerin mama ngomel berjam-jam. Katanya kenapa anak perempuannya gak mau mampir. Apa lupa sama mama? Atau gak kangen sama mama? Adek kangen tahu bang sama mama sama papa. Tapi ya mau gimana orang gak sempat mampir kok. Bela Hanum pada dirinya sendiri. Iya. Oke ada apa nih ajak abang ketemu? Tanya Ranu setelah puas melihat wajah kesal Hanum. Gak ada. Sebenarnya adek tahu ini salah si bang. Kita bukan mahram tapi adek ajak ketemu abang hanya berdua. Tapi jujur adek lagi kangen sama abang. Abang pulang tugas udah lama. Tapi sekalipun gak pernah kunjungi adek. Rajuk Hanum seperti pada Rendra ataupun Naufal. Sedekat itu memang. Sedari kecil Hanum terbiasa bersama Rendra dan Ranu. Terbiasa dimanjakan oleh dua lelaki itu. Bahkan sebelum menikah, Ranu adalah salah satu sumber uang jajan Hanum. Hanya setelah menikah, jarak begitu luas terbentang. Baik Hanum atau Ranu sadar mereka harus berjarak untuk menjaga perasaan bara. Tapi entah apa yang membuat Hanum saat ini benar-benar merasa rindu dengan Ranu. Hanya rindu untuk sekedar bertukar canda tawa saja. Maka semalam ia nekat mengirim pesan untuk Ranu. Hanum mengajak pria berpostur tubuh tegap itu untuk bertemu. Ya abang gak berani ajak adek ketemu atau nekat ke rumah adek. Abang hanya berusaha untuk menjaga perasaan suami adek. Walaupun dalam hati rindu untuk bocilnya abang ini begitu menumpuk. Kamu tahu dek, saat tugas di perbatasan kemarin, abang sempat ada baku tembak dengan penyusup dan lengan kiri abang terluka. Saat itu abang hanya kepikiran mama, papa dan adek. Abang berharap jika kita bisa bersua kembali. Abang berharap tidak pulang hanya jasad saja. Sebegitu besarnya pengaruh kamu buat abang dek. Jelas Ranu membuat Hanum tertegun. Dan sekarang, karena abang sudah pulang, sudah berjumpa dengan bocil embulnya abang ini. Untuk hari ini abang ingin mengajak adek bersenang-senang. Lanjut Ranu mengalihkan sesak yang tiba-tiba hadir di hatinya. Tak ada yang tahu jika Ranu mencintai Hanum. Sejak Hanum menikah, Ranu bertugas di daerah perbatasan. Bang, ada yang mau adek ceritakan, ujar Hanum lirih. Ragu untuk melanjutkan. Ia bingung saat ini. Bercerita pada ketiga kakaknya jelas bukan solusi saat ini. Ia yakin jika mereka hanya akan mengedepankan emosi saja. Walaupun jika ia bercerita pada Ranu pun tak menjamin akan mendapat solusi tanpa emosi. Ceritakan dek, abang akan mendengarkan. Tapi sebelumnya, yuk pindah ke toko es krim langganan kita. Sudah lama sekali kita tidak makan es krim di sana. Abang penasaran apa es krimnya masih terasa dingin atau justru hangat. Gurau Ranu membuat Hanum terkekeh geli. Suara tawa yang sangat Ranu rindukan. Bagaimanapun usahanya untuk mengalihkan semua rasa cintanya untuk Hanum ternyata tak membuahkan hasil. Saat ini, hanya dengan melihat dan mendengar tawanya saja sudah membuat cinta itu tumbuh semakin subur. Is abang apaan deh? Es krim ya dingin tuh.
Sahut Hanum yang kali ini giliran Ranulah yang terkekeh mendengar jawaban itu. Ya sudah, let's go Mbul. Ajak Ranu kemudian beranjak dan diikuti oleh Hanum. Dek, kamu udah izin sama suamimu kan? Abang gak mau ya? Ada adegan kepergok suamimu. Kemudian dia cemburu lalu menghajar abang. Ujar Ranu. Sudah kok. Adek sudah bilang kalau mau ketemu sama teman. Tapi gak bilang kalau teman itu abang. Sahut Hanum polos membuat Ranu berdecak. Kabari suamimu. Kan gak lucu kalau tiba-tiba dia muncul dan marah-marah. Masak tentara segagah abang bakal dituduh jadi pebinor. Makanya abang lekas cari partner hidup dong. Nunggu kamu jadi janda aja dek. Sahut Ranu tanpa pikir panjang. Emang abang mau sama janda? Kalau jandanya itu kamu ya hayuklah. Gasken. Gak ada ruginya tahu jadi suami kamu. Ya walaupun harus banyak bersabar karena kamu manja dan harus ekstra kerja keras karena kamu suka jajan. Sahut Ranu bergurau. Is abang ini. Adek gak gitu ya? Sanggah Hanum. Lah buktinya kata Rendra kamu masih suka minta uang jajan. Elah, itu abang aja yang terus kirim uang jajan buat adek. Ya siapa yang nolak coba kalau dikasih uang jajan? Sahut Hanum tak mau kalah. Oke, kalau begitu hari ini adek yang harus traktir abang. Mana ada begitu? Malulah sama seragam bang. Masak makan es krim yang harganya gak seberapa. Minta traktir wanita pengangguran macam adek ini. Harusnya ya bang. Setelah makan es krim nanti abang lanjut ajak adek belanja jajan yang lain. Bakso misalnya. Cilok atau boci. Ah enggak. Adek amu seblak aja deh. Ujar Hanum panjang lebar membuat Ranu tak dapat menahan tawanya. Coba tadi siapa yang bilang kalau gak suka jajan hem? Tapi ini kok banyak sekali maunya. Mumpung ditraktir sama Pak Tentara. Ini namanya memanfaatkan peluang yang ada bang. Sahut Hanum sekali lagi mengundang tawa Ranu. Kamu tahu dek? Ini kalau junior abang tahu. Abang bisa ketawa seperti ini. Bisa habis diledeknya abang dek. Oh ya? Memang saat di markas abang itu tipe yang seperti apa? Kalau kata mereka sih, abang kapten kulkas. Sahut Ranu. Dan Hanum tak dapat menyembunyikan tawanya lagi. Hari ini Hanum banyak tersenyum dan tertawa. Itu semua hanya karena seorang Ranugraha Adibrata. Setelah sekian lama mendung, wajah itu berseri kembali. Setelah menempuh perjalanan yang tak seberapa lama, karena letak kedai es krim yang menjadi tujuan mereka dekat dengan taman tempat mereka bertemu tadi, akhirnya kini di hadapan Hanum telah tersaji es krim dengan aneka rasa. Niat sekali kamu mau porotin abang ya dek. Gerutu Ranu yang hanya disahuti oleh kekahan kecil dari Hanum. Alah baru juga segini. Adek yakin sih kalau ini gak akan menghabiskan setengah dari isi dompet abang. Belum lagi isi kartu ATM abang kan. Sahut Hanum santai. Bisa aja kamu ini jawabnya ya dek. Hem enak sekali. Abang tak mau. Tawar Hanum. Mau kalau adek yang suap. Sahut Ranu menggoda Hanum. Boleh kalau abang mau adu joto sama Bang Naufal. Jangan lupa ada Bang Rendra juga. Jawab Hanum membuat kekahan kecil meluncur begitu saja dari Ranu. Hal yang membuat kaum Hawa ketar-ketir sebab ketampanan pria berseragam loreng itu semakin meningkat. Sini abang jabanin. Jangan lupa abang ini kapten. Kalau cuma adu jotos aja kecil. Adu tembak aja abang sering kok. Ujar Ranu sombong. Membuat Hanum mencibir. Iyalah tuh. Abang tahu tidak? Ya enggak lah. Adek kan belum cerita. Sahut Ranu cepat bermaksud untuk menjahili Hanum. Sedari dulu membuat Hanum kesal menjadi kegiatan yang menyenangkan baginya. Melihat wajah kesal Hanum seolah menjadi candu. Is abang nih. Adek kan emang belum cerita. Sahut Hanum kesal. Dengan menggembungkan pipinya, Hanum palingkan wajahnya ke kanan sebagai tanda ia tengah merajuk. Oke, ceritalah. Seperti biasa abang akan mendengarkan. Akan beri saran jika memang adek butuhkan. Akan jadi sandaran jika adek ingin menangis. Tapi sorry punda abang hanya untuk istri abang nanti. Sahut Ranu kalem. Adek hanya butuh didengar dan diberi saran saja.
ujar Hanum. Oke, silahkan bercerita Tuan Putri, ujar Ranu mempersilahkan Hanum untuk memulai ceritanya. Mas Bara menikah lagi. Satu kata pelan dari Hanum membuat Ranu terkejut. Tidak hanya terkejut tetapi langsung marah. Menikah lagi? Yang benar saja. Geram Ranu tak menyembunyikan jika saat ini ia tengah emosi. Iya, Maduku sudah hamil duluan. Hebat ya Mas Bara Bang. Sebegitu teganya dia menoreh luka buat aku. Dan lebih hebatnya lagi, adekmu ini dengan sekuatnya mau menerima istri kedua suaminya itu. Tinggal satu rumah pula. Sudah berbagi suami. Kini adekmu ini juga harus berbagi rumah. Hati adek sudah tidak utuh lagi Bang. Tapi adek mencoba untuk terus bertahan. Berdiri di atas puing hati yang tak lagi berbentuk. Mencoba untuk tegar walau sebenarnya rapuh. Hanya itu yang bisa adek lakukan untuk bertahan. Ujar Hanum mulai bercerita. Ranu masih diam. Bukan enggan menanggapi tapi ia tahu jika Hanum belum selesai. Hanum memakan sesendok es krim coklat kesukaannya. Dengan senyum miris ia pandangi satu cup es krim itu. Coklat ini manis ya Bang? Tapi jika tidak diolah maka akan ada rasa pahitnya. Hanum rasa hidup Hanum seperti itu. Terlihat manis tapi karena tidak diolah maka terasa pahit. Hanum harus bagaimana untuk mengembalikan rasa manis itu? Ranu masih saja diam. Pertanyaan Hanum barusan tidak membutuhkan jawaban darinya. Maka, dengan gerakan santai ia membenarkan posisi duduknya, guna kembali menyimak apapun yang akan dikatakan oleh gadis yang ia cintai ini. Hidup Hanum serasa berakhir saat dengan mudahnya wanita itu datang ke rumah dan menunjukkan bukti perselingkuhan mereka. Dan abang tahu tidak? Ini bukan yang pertama. Sebelumnya mereka telah berselingkuh. Tidak karena saat itu suami Hanum dijebak olehnya. Namun, nyatanya setelah itu Mas Bara justru tergoda untuk melanjutkan hubungan itu hingga menghasilkan janin di perut selingkuhannya. Bang, menurut abang salahkah Hanum jika meminta untuk berpisah? Tanya Hanum mengakhiri sesi berceritanya. Ranu tak lantas langsung menjawab. Ia berikan sedikit jeda waktu jikalau Hanum belum puas bercerita. Dirasa Hanum sudah tak lagi akan melanjutkan ceritanya. Dengan menarik nafas berat Ranu mulai menatap Hanum. Hanum, wanita yang sedari awal lahir sudah mencuri perhatiannya. Wanita periang yang tanpa melakukan apapun sudah dapat mencuri seluruh hatinya. Alasan Ranu hingga sekarang belum memiliki kekasih adalah ia selalu mencari sosok Hanum pada diri setiap wanita yang mendekatinya. Sosok yang bahkan hanya akan ada satu. Dek, kenapa memilih bertahan? Satu pertanyaan pendek keluar dari mulut Ranu. Mempertahankan hak, sahut Hanum tegas. Hak apa? Hak sebagai istri. Bukan itu saja Bang. Harta yang didapat Mas Bara adalah perjuangan kami berdua. Hanumlah yang menemaninya saat ia berada di titik terendah. Hanumlah yang berada di sampingnya di saat ia masih belum memiliki apapun. Tapi kini setelah semua ia punya, apa Hanum jugalah yang harus tersingkir dari sisinya? Ujar Hanum sendu. Apa Hanum tidak ikhlas? Ikhlas? Hanum tanya seperti apa ikhlas itu Bang? Kalau dengan merelakan semua yang Hanum punya untuk mereka bisa disebut dengan ikhlas, maka Hanum tegaskan jika Hanum tidak memiliki keikhlasan itu. Sahut Hanum bersama dengan itu. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya turun juga. Hal yang sangat dibenci oleh Ranu. Apa Hanum tidak ikhlas saat mendampingi suami Hanum? Ulang Ranu sekali lagi. Berusaha untuk menahan agar ia tidak memeluk wanita di hadapannya ini. Ikhlas Bang. Tapi demi Allah Hanum tidak rela disakiti begini olehnya. Maka Hanum pikir, dengan bertahan dan mengambil semua hak Hanum maka sakit itu akan sedikit berkurang. Hanum yakin akan begitu. Dengan ragu Hanum mengangguk. Melihat hal itu, Ranu terkekeh sendu. Ya Tuhan, ia tak pernah membayangkan jika wanita yang ia jaga sedari dulu akan disakiti oleh orang lain, yang berstatus sebagai suami sah wanita itu. Baiklah kita anggap begitu. Lalu setelah adik abang ini memutuskan untuk menerima, sudahkah sakit itu berkurang? Lagi pertanyaan dari Ranu membuat Hanum tercenung.
Kali ini Hanum tidak memberi respon. Tangisnya semakin keras. Tak peduli jika nanti ia menjadi tontonan banyak orang. Biar abang yang jawab. Sakit itu tak berkurang bukan? Semakin hari semakin bertambah. Luka yang sudah ada semakin menganga lebar. Berhentilah Dek. Lepaskan sumber sakitmu itu. Jangan kau genggam bara di tanganmu itu. Ujar Ranu pelan-pelan. Tapi bang, Adek tidak rela mereka bahagia sedangkan Adek merasakan sakit seperti ini. Sahut Hanum di sela tangisnya. Lantas Adek mau seperti apa? Bertahan di antara mereka pun kamu akan semakin sakit Dek. Bang, Adek bingung. Bapak dan yang lain meminta Adek untuk segera berpisah. Tapi rasanya Adek berat sekali. Ujar Hanum lirih. Apa yang memberatkanmu? Anak, sahut Hanum lirih. Tunggu, maksudnya apa? Adek tengah mengandung bang, dan baru tadi pagi Adek tahu, sahut Hanum lirih. Hanum memang merasa ada yang berbeda dengan tubuhnya akhir-akhir ini. Awalnya ia menyangka jika dirinya hanya lelah dan stres akibat permasalahan rumah tangganya itu. Tapi setelah ia ingat jika bulan ini belum mendapatkan tamu bulannya padahal esok bulan telah berganti. Maka dengan harapan besar ia akhirnya memberanikan diri untuk tes kehamilan. Entah ia harus bersyukur atau justru sedih. Malaikat kecil yang sudah lama ia nantikan kini hadir di saat rumah tangganya penuh dengan masalah. Alhamdulillah, kamu hamil Dek. Ya Allah abang senang sekali. Ujar Ranu bahagia. Entah kemana perginya aura seram yang sedari tadi hinggap di wajah kapten tampan itu. Hanum hamil? Pecah suara mengagetkan keduanya. Kini atensi Ranu sepenuhnya terfokus pada dua orang yang berdiri di hadapan mereka. Dek, katakan pada Mas, kamu benar sedang hamil? Pertanyaan itu kembali terlontar dari pria itu. Iya Mas, saat ini ada janin yang tumbuh di rahim Hanum. Ada buah cinta kita yang sudah sekian lama kita tunggu kehadirannya. Sahut Hanum pada akhirnya. Sebenarnya ia berniat untuk menyembunyikan kehamilannya pada sang suami. Namun apa daya jika ia justru ketahuan. Maafkan Hanum jika Mas Bara harus tahu dengan cara seperti ini. Lanjut Hanum yang tak lagi dipedulikan oleh Bara. Dengan lembut Bara menuntun Hanum untuk berdiri. Tanpa disangka, Bara berlutut di hadapan Hanum kemudian ia meraba perut rata istrinya itu. Di sini ada anaknya Mas kan? Tanya Bara dengan suara bergetar. Iya, di sini ada janin yang tengah berjuang untuk bisa tumbuh dan menyapa kita Mas. Sahut Hanum. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih sayang. Mas bahagia sekali. Ujar Bara lalu tanpa malu ia memeluk dan mengecup kening Hanum. Yakin itu anakmu Mas? Celetukan dari Rani membuat Hanum dan Bara sama-sama mematung. Yakin bukan anak bapak tentara ini? Kok aku curiga ya Mas? Ya siapa tahu kan dia hamil sama tentara ini terus ngakunya hamil sama kamu. Lanjut Rani tanpa takut. Mendengar Hanum dihina seperti itu, membuat Ranu tak bisa menahan emosinya. Dengan gerakan kasar, ia bangun dari duduknya menimbulkan suara gesekan kursi dan lantai. Hal tersebut semakin membuat mereka menjadi tontonan pengunjung kedai itu. Dan Ranu tak lagi peduli. Sorry lo siapa? Pertanyaan dengan nada sinis itu terlontar dari bibir Ranu. Oh kenalkan, saya Rani, istri kedua dari suami wanita itu. Sahut Rani penuh percaya diri. Oh jadi lo selingkuhan yang naik kasta jadi istri siri. Wajar sih kalau ternyata mulut lo gak ada filternya sama sekali. Wajar juga kalau lo menilai wanita lain sama dengan diri lo sendiri. Balas Ranu santai. Maksudnya apa ya? Oke gue perjelas ya. Menurut gue wajar sih lo tadi ngomong begitu. Sebab lo berkaca dari diri lo sendiri. Wanita murahan yang dengan gampangnya menjebak suami orang. Wanita tak tahu diri yang tanpa malu menggoda suami orang. Wanita egois yang dengan teganya merebut kebahagiaan wanita lain demi kebahagiaannya sendiri. Ucap Ranu tanpa ragu dan takut jika Bara atau Rani akan merasa tersinggung kemudian marah. Heh lo pikir, lo siapa hah? Seenaknya ngomong kayak gitu. Tahu apa lo soal gue? Marah Rani yang tak terima dengan kata-kata Ranu untuknya tadi.
Gue tahu jika lo yang udah merebut suami wanita baik-baik di hadapan gue ini. Gue tahu jika lo adalah salah satu penyebab luka hatinya. Sahut Ranu lagi, semakin membuat Rani geram. Gak ada wanita baik-baik yang bertemu lelaki lain tanpa izin dari suaminya, ujar Rani pongah. Dan gak ada wanita baik-baik yang mau sama suami orang. Dan buat lo, Bara, gue heran. Apa sih yang lo cari dari selingkuhan lo ini, hah? Dilihat dari segi fisik pun sudah ketara jika Hanum jauh lebih baik. Apalagi akhlaknya. Tapi emang bener sih. Jadi pelakor emang gak butuh wajah sama akhlak yang baik. Cukup gak tahu diri aja udah. Sarkas Ranu membuat Bara maupun Rani malu. Sebab Ranu berbicara dengan suara yang lantang sehingga pengunjung yang lain sedari tadi dapat mendengar apa yang mereka debatkan. Mohon maaf Mas. Tolong jangan memperkeruh keadaan. Saya rasa Mas tidak berhak ikut campur dalam masalah rumah tangga kami. Ucap Bara setelah sekian lama bungkam. Mendapat pembelaan dari sang suami, membuat Rani tersenyum penuh kemenangan. Ia berpikir jika Bara kini telah mencintainya. Sebab, tanpa ragu Bara menyetujui permintaannya untuk kemari. Dan kini, dengan lantang Bara membelanya di hadapan semua orang. Oh jadi lo gak terima dengan semua kata-kata gue? Ujar Ranu emosi. Tangannya yang semula terkepal, kini hampir ia layangkan untuk memukul lelaki di hadapannya. Namun, sebelum itu terjadi Hanum lebih dahulu memegang lengannya. Mencegah apa yang akan ia lakukan. Abang udah malu dilihat banyak orang, lerai Hanum. Bukannya apa, sedari tadi sebenarnya Hanum sudah merasa tidak enak. Ia takut jika nanti ada oknum yang menyebarkan peristiwa ini. Hanum takut Ranu akan mendapat sanksi dari kesatuannya. Jika memang benar kejadian ini tersebar luas. Adek gak rela abang pukul suami adek? Tanya Ranu lembut. Berbeda sekali saat ia berbicara dengan dua orang lainnya tadi. Adek jauh lebih tidak rela jika abang nanti akan terkena sanksi dari kesatuan sebab telah memukul warga sipil. Ingat. Saat ini abang masih berseragam. Adek gak mau menodai seragam kebanggaan abang ini. Jadi adek mohon tahan emosi abang ya. Bujuk Hanum lembut. Melihat interaksi Hanum dan Ranu, membuat Bara cemburu. Dan Rani melihat hal itu. Kemudian ia pun memanfaatkan situasi untuk membuat Bara dan Hanum bertengkar. Well, kalau dilihat interaksi kalian cukup dekat ya. Atau jangan-jangan selama ini kamu berselingkuh dari Bara? Dan anak yang ada di perutmu itu adalah miliknya kayak yang aku bilang tadi. Ya ini sih cuma asumsiku aja kok. Soalnya agak janggal kalau lihat kedekatan kalian. Aku rasa yang melihatnya juga akan berpikiran sama denganku. Bapak tentara ini mencintai istri orang. Dan kini wanita itu tengah hamil. Patut dicurigai nggak sih? Apalagi kalian ketemuan secara diam-diam. Sorry buka berniat menyiram bensin di atas api lo ya. Sekali lagi ini cuma asumsiku aja. Ucap Rani dengan wajah yang ia buat sepolos mungkin. Ia merasa harus mencapai tujuannya untuk membuat Bara marah dan meninggalkan Hanum. Mendengar perkataan istri keduanya membuat Bara sedikit ragu. Apa benar jika seperti itu kenyataannya? Apa mungkin semua yang dikatakan Rani itu benar adanya? Walaupun jika dilihat sepertinya tidak mungkin. Tapi apa yang terjadi di hadapannya ini tidak menutup kemungkinan jika asumsi Rani itu benar adanya. Tanpa sadar, Bara memandang penuh ragu pada Hanum dan itu disadari kembali oleh Rani. Dan dengan senyum pongahnya, Rani kembali berujar. Mas Bara beneran yakin Hanum hamil anak Mas Bara? Pertanyaan yang sama kembali meluncur dari mulut Rani, membuat Ranu kembali merasa emosi. Sayang, janin ini beneran milik Mas kan? Tanya Bara tanpa sadar. Hati Hanum serasa termas tangan tak kasat mata. Saat pertanyaan itu terucap dari bibir suaminya. Dengan senyum sendu, Hanum meraih tangan kanan Bara yang bebas dari rangkulan madunya. Lalu dengan yakin ia bawa telapak tangan itu untuk ia kecup. Membuat Bara terkejut. Mas. Saat orang lain yang meragukan janin ini Hanum tak akan merasa itu sebuah masalah. Tapi saat suami Hanum ikut meragukannya, Hanum merasa jika janin ini tertolak oleh ayah kandungnya. It's okay.
Biar Hanum yang akan merawatnya. Biar Hanum yang akan mengakuinya. Tapi sebelumnya tolong Mas Bara pikirkan. Pernahkah Hanum keluar tanpa izin darimu? Bagaimana cara Hanum bertemu dengan lelaki lain di belakangmu jika kamu sendiri menyuruh supir pribadi untuk mengawasiku? Dan bagaimana caranya kami bertemu jika lelaki yang kalian tuduhkan sebagai ayah dari janin ini bahkan baru saja pulang dari dinasnya di perbatasan? Mas Bara bisa pikirkan itu semua. Hanum pamit pulang duluan Mas. Assalamualaikum. Ujar Hanum seraya tersenyum. Senyum yang semua orang tahu jika di baliknya menyimpan luka yang begitu dalam. Hati wanita mana yang tak akan hancur jika suaminya sendiri meragukan janin yang ia kandung. Lo benar-benar bajingan jadi laki. Dan ingat, satu hal, gue yang akan jadi ayah buat anak itu. Lo gak ada hal atas anak itu setelah apa yang lo katakan tadi pada ibunya. Gue akan ambil Hanum dari lo. Camkan itu baik-baik. Geram Ranu kemudian ia menyusul Hanum yang telah keluar terlebih dahulu. Sedangkan Bara, lelaki itu masih terpaku. Tak percaya dengan apa yang telah ia katakan pada istrinya itu. Maaf, lirihnya pilu. Senja mulai menyapa. Bagi sebagian orang senja adalah momen yang sangat indah. Namun, bagi sebagian yang lain, senja adalah salah satu momen yang menyakiti. Senja pertanda perpisahan. Begitu asumsi sebagian orang. Dan Hanum merasa senja yang dulu indah baginya kini menjadi menyakitkan. Dengan langkah gontai, Hanum menyusuri jalan setapak. Setelah meninggalkan kafe, Hanum tidak lantas mencari kendaraan untuk pulang ke rumahnya. Ia memilih untuk terus berjalan kaki, tanpa tujuan yang pasti. Ia hanya ingin sedikit saja membuang sesak di dada. Klakson mobil yang berjalan pelan di samping Hanum berbunyi berulang. Tanda si pengendara meminta Hanum untuk berhenti. Tak lama setelahnya kaca di samping kemudi terbuka, dan terlihatlah seorang pria dengan seragam lorengnya. Ranu, pria yang tadi bertemu dengannya. Pria yang sama dengan sosok kedua abangnya bagi Hanum. Pria yang tanpa sadar selalu Hanum jadikan tempat bersandar setelah keluarganya. Dek masuk. Abang tidak terima penolakan. Titah Ranu setelah mobil berhenti tepat di samping Hanum. Adek mau jalan. Gumam Hanum keras kepala. Dan membiarkan anak abang celaka begitu. Sarkas Ranu membuat Hanum terbelalak. Anak abang? Ini anak Hanum tahu. Gerutu Hanum. Nanti saja menggerutunya cantik. Masuk dan ikutlah abang. Biar abang antar sampai rumahmu. Bujuk Ranu. Hanum naik taksi saja. Sahut Hanum teguh pada keputusannya untuk tidak diantar oleh Ranu. Keras kepala sekali anak bapak ini. Decak Ranu. Lalu tanpa basa-basi, ia turun kemudian memaksa Hanum untuk masuk mobil. Abang Hanum kan udah bilang kalau mau jalan aja. Atau naik taksi yang penting tidak diantar oleh abang. Marah Hanum pada Ranu. Walau begitu, wanita yang tengah hamil muda itu tetap duduk anteng saat Ranu mulai menjalankan mobilnya. Abang gak mau anak abang kenapa-napa. Sahut Ranu kalem yang lagi-lagi mendapat tatapan tajam dari Hanum. Ini anak Hanum ya bang. Sahut Hanum suwot. Ia anak Hanum yang akan jadi anak abang juga. Sahut Ranu santai. Di mana bisa begitu? Bisalah. Pokoknya mulai sekarang anak dalam perut Hanum itu anak abang. Terserah Hanum kasih izin atau tidak. Buat abang janin itu adalah milik abang. Ujar Ranu tegas. Tapi kan ini anak suami Hanum. Lirih Hanum. Walaupun ayahnya ragu, mau gimana juga ini tetap anak Mas Bara. Lanjutnya seraya tersenyum pilu. Anak itu secara biologis memang milik pria brengsek itu. Tapi nanti, secara hukum, akan abang buat anak itu menjadi anak abang. Ujar Ranu tanpa ragu. Mana bisa? Hanum kan masih istri sahnya Mas Bara. Bisa. Abang jamin kamu tak akan lama lagi bercerai dari dia. Abang kok doain begitu? Bukan doa. Tapi abang benar-benar akan membuat kalian bercerai. Persetan dengan semua harta yang telah kalian kumpulkan bersama. Jika itulah yang membuat kamu berat berpisah darinya,
Maka abang jamin atas izin Allah kamu tidak akan kekurangan sedikit pun materi. Jika kamu tidak ikhlas mereka bahagia dengan segala jerih payah yang telah kamu kumpulkan, maka abang akan buat semua kembali padamu tanpa harus menyakiti hatimu lebih lama lagi. Ingat Hanum, pernikahan kalian sudah tidak sehat. Abang tahu dia masih sangat mencintaimu, tapi dengan hadirnya istri kedua tanpa persetujuanmu, abang anggap cintanya hanya sebatas kata. Ujar Ranu panjang lebar. Abang, bukan hanya materi yang Hanum pertahankan, tapi harga diri Hanum yang telah mereka injak sedemikian rupa, membuat Hanum berpikir jika Hanum pantas membalas semua sakit hati Hanum, sahut Hanum. Maka, biarkan abang yang bantu Hanum membalasnya, tawar Ranu yakin. Abang sekarang Hanum tengah mengandung. Hanum tak ingin ia lahir tanpa seorang ayah. Biarkan abang yang menjadi ayahnya. Bang, ini bukan hanya soal pengakuan. Abang tahu, anak Hanum harus memiliki dokumen yang sah. Ia harus tahu kalau ia hadir dari pernikahan yang sah. Maka setelah bercerai menikahlah dengan abang. Biarkan nama abang yang tertulis dalam akte kelahirannya, sahut Ranu. Abang adek serius, rajuk Hanum. Adek pikir abang bercanda? No, abang serius dek. Dengan menikahi adek maka abang akan mendapatkan mimpi abang. Wanita yang abang cintai dan seorang anak yang abang akan sayangi sepanjang hidup abang. Sahutan dari Ranu membuat Hanum tertegun. Maksud abang? No, abang jangan katakan jika. Itulah kenyataannya dek. Melihatmu tumbuh, membuat hati abang terpaut padamu. Terbiasa menjagamu. Membuat abang tak ingin ada pria lain yang menggantikan posisi abang sebagai pelindungmu. Sungguh, abang telah berusaha membuang perasaan cinta abang. Jika abang bisa, ingin rasanya abang ubah cinta ini menjadi kasih seorang kakak pada adiknya. Namun, sejauh apapun abang berlari untuk menjauh dan merubahnya, rasa ini kembali lagi saat Hanum berada di sisi abang, ujar Ranu sendu. Bang, tapi adek. Dengar abang, Hanum, kali ini abang akan egois. Kali ini bukan hanya Hanum yang ingin abang miliki, tapi anak dalam perut Hanum pun ingin abang miliki. Kemarin Bang Rendra membahas soal perceraian pada abang. Tadinya abang pikir itu hanya pembahasan random darinya. Sekarang abang paham, jika keluargamu menginginkan kalian bercerai. Bagaimana abang yakin? Bang Rendra membahas tentang perceraian secara detail dengan abang. Dan itu berbarengan dengan masalah yang menimpamu. Lalu dari bagian mana abang harus ragu? Ya bisa saja hanya kebetulan. Atau memang Bang Rendra tengah iseng, sahut Hanum ragu-ragu. Pasalnya ia paham benar bagaimana abang tertuanya itu. Oh ya? Abang yakin kamu pun ragu dengan pernyataanmu barusan. Yang abang tahu, kamu begitu paham bagaimana sifat Bang Rendra. Dan iseng dengan hal seperti ini bukanlah sifat Bang Rendra. Benar kan Cil? Bukan bocil Bang, sungut Hanum. Iya, bumilku. Sahut Ranu seraya tersenyum geli. Bang, Hanum harus apa? Keluar dari rumah itu. Abang yang akan antar Hanum ke rumah bapak. Sahut Ranu tegas. Tapi Bang, apalagi yang memberatkanmu dek? Sungguh ini sifat buruk, tapi Hanum tidak rela Rani bahagia di saat Hanum hancur seperti ini. Percayalah, jika kehancuranmu saat ini akan terganti dengan kebahagiaan yang jauh lebih banyak dari milik Rani. Ingat satu hal, sesuatu yang didapat dari hasil merebut tak akan bertahan lama sebab itu bukanlah haknya. Biarkan untuk saat ini dia berbahagia, sombong dengan apa yang sudah ia capai. Dan selepas kamu melahirkan lalu menjadi istri abang, kita beli kesombongan istri kedua suamimu itu, ujar Ranu. Abang dari tadi bilangnya mau nikahin Hanum terus. Emang Hanum mau? Emang bapak sama bunda setuju? Emang papa sama mama abang rela punya menantu janda anak satu hem? Pede sekali Anda ini. Biar abang jawab satu persatu. Hanum harus mau. Bapak dan bunda pasti setuju. Untuk papa dan mama, bahkan mereka pernah melamar Hanum untuk abang.
Abang bohong. Kok gak percaya? Oklah anggap saja abang tidak berbohong. Lamaran itu terjadi saat Hanum masih gadis kan? Kalau nanti kan Hanum sudah jadi janda anak satu. Abang jamin tidak akan ada yang berubah. Restu itu akan tetap ada buat kita. Mantap Ranu. Kalau Hanumnya gak mau gimana? Rugilah. Masak dilamar Kapten Tampan dan Mapan mau nolak? Selain itu abang ini calon imam potensial. Idaman para calon mertua. Yakin mau nolak? Gurau Ranu membuat Hanum mencebikkan bibirnya. Bang, kalau semisal Hanum memilih untuk bertahan sebentar saja di rumah itu. Setidaknya sampai anak ini lahir. Bagaimana? Ya Allah keras kepala sekali anak bapak ini. Abang hanya akan beri kamu waktu sampai esok hari. Kemasi semua barang berharga milikmu. Yang utama adalah buku nikahmu, agar bapak dan abang bisa segera mendaftarkan perceraianmu. Untuk yang lainnya abang bisa belikan yang baru untukmu. Abang semangat banget mau jadiin aku janda. Iyalah, habis itu abang kok yang akan nikahin. Sahut Ranu seraya tersenyum lebar. Tapi Hanum gak cinta abang tuh. Sahut Hanum kalem. Ya Allah dek. Jawabanmu itu menyakiti hati abang tahu. Tapi gak masalah. Biar anak abang saja nanti yang mencintai abang. Soal ibunya yang keras kepala ini, abang yakin hatinya akan jadi milik abang suatu saat nanti. Yang jelas dia harus jadi istri Kapten Tampan ini. Paksa Ranu. Memaksa sekali Anda. Sungut Hanum yang dibalas tawa oleh Ranu. Sekarang kita pulang. Di rumahmu sudah menunggu kedua abang dan suamimu. Ujar Ranu mengagetkan Hanum. Hah kok bisa? Gak usah bohong abang. Bang Rendra kan baru pulang. Terus Bang Naufal lagi ada seminar di luar kota. Batal. Saat tahu adiknya dihina di depan umum, maka tanpa ragu mereka kembali untukmu. Hah? Kok tahu? Tadi pas mereka datang. Sebenarnya abang tengah tersambung dengan Naufal dan Rendra. Kami video call. Tujuan awalnya sih mau pamer. Kalau hari ini abang akan bersenang-senang dengan princess mereka. Tapi ternyata ada kejadian tak terduga. Jangan bilang mereka menyaksikan dan mendengar semuanya. Yap, mereka dengar dan mereka lihat. Makanya abang yakin sekali jika setelah ini kamu akan jadi milik abang. Abang. Gerutu Hanum. Setelah perdebatan alot itu, akhirnya Hanum pulang diantar oleh Ranu. Sepanjang jalan, Hanum hanya terdiam memikirkan apa yang harus ia lakukan setelah ini. Satu hal yang harus kamu tahu dek, abang adalah salah satu pemegang saham terbesar di kantor milik mertuamu yang saat ini dalam kepemimpinan Bara, ujar Ranu sesaat sebelum Hanum turun dari mobilnya. Bersambung, terima kasih teman-teman Batas Kisah. Mohon maaf jika Adinda ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Adinda bawakannya. Oh iya, jika teman-teman Batas Kisah menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Adinda lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya ya. Sekian dan terima kasih.